Ya, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya? Pasti luar biasa ya. Shalom. Shalom. Oke, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita satu sejenak di hadapan Tuhan dengan pengakuan pertolongan kita di dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Kita angkat satu pujian. Oleh karena murah Tuhan, kita boleh ada pada pagi hari ini, kita boleh beribadah di hadapannya dengan penuh sukacita, walaupun di rumah kita asing-asing ya saudara. Oleh karena murah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala anugerah yang telah Kau berikan kepada kami semua. Pada pagi hari ini kami boleh Tuhan untuk beribadah, untuk memuji, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing Tuhan, tapi kami tetap percaya Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bernyala-nyala, Roh Kudus-Mu yang terus melawat kami semua Tuhan, agar kami bisa menikmati pada pagi hari ini beribadah dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Ya, kita akan memasuki firman Tuhan. Kita angkat pujian waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, waktu yang pas, waktu yang tidak pernah terlambat untuk kita semua. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Patutlah kita menyanyikan sorak-sorai bagi Dia.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Baik pertama, Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur Tuhan masih memeliharakan kehidupan kita dan memberi kita kesempatan untuk boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema mengandalkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan. Kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan yang terus memeliharakan kehidupan kami sampai saat ini dan memberi waktu serta kesempatan bagi kami. Sekalipun ada di rumah masing-masing, namun kami bisa beribadah dengan sukacita karena kami tahu Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kami tahu hari ini Tuhan ada bersama dengan kami masing-masing menikmati ibadah kami. Pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan bagian firman. Roh Kudus bekerja dengan luasa, memberikan pengertian akan kebenaran firman Tuhan dan menolong kami, memampukan kami boleh menghidupinya. Terima kasih Bapa, berbicaralah menyapa setiap kami. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bersyukur pagi hari ini bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan satu tema mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup. Secara garis besar pengalaman dan perjalanan kehidupan manusia boleh dikatakan dapat dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama itu adalah pengalaman yang menyenangkan. Yang saya maksudkan adalah bagaimana seseorang begitu terkagum dan terpesona akan kasih setia Allah, kemurahan Allah di dalam hidupnya, sehingga kemudian ia memandangkan segala kasih dan kemurahan Tuhan itu kepada dunia.
Tetapi ada juga pengalaman hidup yang menyakitkan. Kesulitan, beban berat, penderitaan, seolah silih berganti dan tidak berhenti mendera kehidupannya, membuat dia memandang perjalanan kehidupan itu begitu susah, begitu tidak mengenakan, bahkan mungkin sangat menyakitkan. Namun kemudian hari oleh pertolongan Roh Kudus, orang tersebut kemudian dimampukan menyikapi pengalaman hidup itu sebagai sebuah perjalanan rohani atau spiritual journey bersama dengan Allah. Dan kemudian dia dimampukan juga memandangkan pengalaman itu kepada dunia. Saudara, ketika kita memperhatikan apa yang dituliskan oleh pemazmur di dalam Mazmur nomor 118 ini, dia sedang mengisahkan dua pengalaman hidup yang saya katakan tadi. Satu Mazmur yang cukup panjang terdiri dari 29 ayat, tetapi dibagi dalam 3 bagian yang sangat menarik. Namun pagi hari ini saudara, saya mengajak kita hanya untuk melihat 2 bagian saja. Yang pertama saudara, untuk berbicara mengenai mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup. Bagian yang pertama perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita belajar bersyukur. Sebagaimana kita dikatakan oleh pemazmur di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saudara, di dalam kehidupan manusia ada banyak hal yang sudah dikerjakan. Ada banyak hal yang sudah dicapai oleh manusia. Dan semua pencapaian itu bisa menjadi berkat bagi kehidupan di dalam dunia ini. Namun demikian, ada satu hal yang sangat sulit untuk dikerjakan oleh manusia, yaitu adalah hal belajar bersyukur. Belajar bersyukur, bahkan untuk kehidupan yang aman dan menyenangkan, kita sulit untuk bersyukur. Apalagi di dalam kondisi kehidupan yang sulit, saudara. Di tengah kehidupan yang serba diberkati oleh Tuhan, kita sering bersungut-sungut. Apalagi ketika kita mengalami berbagai situasi yang tidak mudah. Saya yakin akan lebih banyak lagi sungut-sungut yang keluar dari mulut kita. Saudara, ketika pemazmur menuliskan bagian ini, ia tidak sedang menjalani kehidupan yang lancar. Ia tidak menjalani kehidupan yang tanpa beban. Ia tidak menjalani kehidupan yang selalu penuh dengan sukacita. Dan nanti kita akan melihat bagian itu. Tetapi melalui Mazmur ini, khususnya ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, saudara, di tengah segala pergumulan dan kesulitan hidup yang Tuhan izinkan dia alami juga, dia mengajak 3 kelompok manusia untuk belajar bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama dia berkata, bersyukurlah hai Israel. Yang kedua dia berkata, bersyukurlah hai Harun. Dan yang ketiga dia berkata, bersyukurlah hai orang-orang yang takut akan Allah. Siapa Israel? Pastilah menunjuk kepada bangsa yang khusus yang telah dipilih oleh Allah menjadi umatnya. Siapa Harun? Bisa jadi menunjuk kepada personal, yaitu Harun yang adalah abang dari Musa, yang menjadi juru bicara Musa ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Raja Firaun membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi Harun juga mungkin bisa menunjuk kepada para pelayan Allah, hamba-hamba Tuhan, dan setiap kita yang memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Dua kelompok ini sepertinya sangat eksklusif. Tetapi kepada kelompok yang ketiga, pemazmur berkata, bersyukurlah hai orang-orang yang takut akan Allah. Ini menjadi sangat inklusif, mengajak setiap kita
Anda dan saya, orang-orang yang hatinya takut akan Allah. Apa yang diajak oleh pemazmur? Belajar bersyukur. Itu sebabnya dia mengawali mazmur ini dengan satu pernyataan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, ada muncul sebuah pengakuan dari pemazmur bahwa kasih setia Allah itu adalah kekal. Ini yang pertama, saudara yang terkasih. Saat ini kita sedang berada dalam situasi yang tidak terlalu mudah. Bukan hanya bangsa kita, tetapi seluruh dunia. Saya yakin kita masih seolah-olah tidak percaya bahwa kita tidak lagi bisa beribadah secara korporat. Entah untuk berapa lama ke depan, kita tidak tahu. Hanya karena adanya virus. Tetapi melalui perenungan ini, mari kita tetap belajar bersyukur, sekalipun situasi tidak mudah. Hal yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang diajak oleh pemazmur adalah mari mengandalkan Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita. Dia menuliskan itu dan begitu indah dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-21. Setelah pemazmur bersyukur atas kasih setia Tuhan yang kekal, bahkan mengajak kita semua untuk terus belajar bersyukur, maka di dalam bagian yang kedua ini, dia menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya yang tidak mudah, penuh dengan ancaman para bahaya. Akan tetapi ia melihat dan mengalami Tuhan berkarya, memelihara, melindungi, dan menyelamatkan dia. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Saudara, saya akan memperlihatkan sebuah tabel kepada kita bagaimana pengalaman kehidupan pemazmur tidak mudah. Di dalam ayat yang ke-5 dikatakan, aku berseru kepada Tuhan di dalam kesesatan. Dan kemudian Tuhan bertindak, menjawab pemazmur. Di dalam ayat yang ke-7 dia berkata, aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Bukan berarti merendahkan mereka, tetapi dalam pengertian dia tidak takut kepada mereka yang membenci dia. Kenapa? Karena ada Tuhan di pihaknya. Di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12, dia mengatakan, aku dikelilingi musuh dengan dahsyat, seperti lebah, seperti api duri. Saudara, mudah bagi kita untuk mengerti seperti lebah itu apa. Tetapi seperti api duri itu tidak mudah. Tetapi izinkan saya menggambarkan bahwa api duri yang dimaksudkan ini kalau dalam konteks Indonesia mungkin seperti kebakaran lahan gambut. Lahan gambut itu kalau sudah dipadamkan, disemprot dengan air, maka di atas api itu sudah hilang. Tetapi ternyata di dalam tanah api itu masih membara, masih bergelora. Jadi pemazmur sedang mengatakan kepada kita bahwa di atas seolah-olah musuh tidak sedang berbuat apa-apa kepada dirinya. Tetapi perlahan-lahan mereka mencoba menggerogoti hidup, mereka mencoba merusak hidup, mereka mencoba menghancurkan kehidupan pemazmur. Tetapi karena dia mengandalkan Tuhan, dia berkata, Tuhan melindungi aku. Dan di dalam ayat yang ke-13 ada sebuah penggambaran yang sangat menarik. Pemazmur berkata bahwa aku ditolak dengan hebat bahkan sampai jatuh. Tetapi di dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-16, dia berkata, Tuhan itu kekuatanku
dan keselamatan. Dia melindungi aku. Dan di dalam ungkapan yang kelima, saudara, karena pemazmur selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, maka dia berkata, aku bersyukur atas karya Tuhan. Aku bersyukur atas karya penyelamatan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menjawab dan menjadi keselamatan bagiku. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang jelas melalui tabel ini kita melihat bahwa pemazmur ternyata juga mengalami tantangan, mengalami kesulitan, dan mengalami tekanan hidup yang tidak mudah, saudara. Sekalipun dia adalah orang yang begitu mengandalkan Tuhan, ia tetap mengalami kesulitan hidup. Sekalipun dia adalah orang yang begitu dekat dengan Allah, bukan berarti bebas dari pergumulan hidup. Saudara, dalam konteks virus corona yang sedang berbahat saat ini melanda dunia, ada banyak orang yang mengambil panggung, menyatakan bahwa ketika engkau percaya Tuhan, ketika engkau dekat dengan Tuhan, engkau tidak akan mengalami kesulitan. Saudara, Allah tidak pernah berjanji demikian. Kebenaran firman Tuhan tidak pernah menjanjikan seperti itu. Maafkan jikalau saya berkata, saya sudah membaca Alkitab dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21 kali ke-19. Saya tidak pernah menemukan ada sebuah janji yang dikatakan oleh Tuhan sendiri bahwa ketika engkau mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, hidupmu akan selalu lancar. Kita bisa melihat contoh-contoh itu dengan begitu banyak ditulis dalam Alkitab. Mulai dari Abraham yang disebut bapak orang percaya, Ayub yang disebutkan sebagai orang yang sangat saleh, Musa yang disebut sebagai pribadi yang paling lembut di dalam dunia ini, Daud sebagai raja yang tersohor, Salomo orang yang paling berhikmat, bahkan Yesus sendiri yang adalah anak Allah pun mengalami kesulitan hidup. Apalagi pemazmur, saudara, yang adalah manusia biasa. Tetapi satu hal yang dikatakan oleh pemazmur, dia ingin mengajak kita untuk tetap mengandalkan Allah dalam perjalanan kehidupan ini. Dia ingin berkata kepada kita, di dalam segala keadaan bagaimanapun, jangan pernah goyah. Di dalam segala keadaan apapun, jangan mengandalkan dirimu atau pejabat. Dalam segala keadaan apapun, andalkanlah Tuhan di dalam hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, keadaan dan situasi di sekitar kita akan terus berubah. Dan seringkali kita tidak dapat berbuat apa-apa terhadap situasi dan keadaan itu. Kita hanya bisa memberikan respon. Tetapi saudara, respon kita terhadap situasi itu sangat ditentukan kepada siapa kita bergantung, siapa yang kita andalkan dalam hidup.
Dan siapa yang kita andalkan dan kepada siapa kita bergantung juga akan menentukan hasil yang kita dapatkan sebagai respon kita terhadap situasi yang terjadi. Jikalau kita mengandalkan Tuhan, saya ingin berkata kepada kita, jikalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan keluar sebagai pemenang. Kita, saudara dan saya, akan keluar sebagai pemenang. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan akan membuang masalah itu. Bukan. Tetapi jikalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan keluar sebagai pemenang. Karena Allah akan menyertai Anda dan saya melalui situasi yang sulit itu. Karena Ia akan menolong Anda dan saya memahami situasi itu di dalam paradigma dan rencana serta kehendak Tuhan yang terbaik. Maka kita akan menjadi pemenang. Oleh karena itu, saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, pemazmur ingin mengajak kita dalam situasi apapun dan bagaimanapun, jangan putus asa. Milikilah keyakinan yang teguh bahwa Tuhan adalah kekuatan dan keselamatan kita, sebagaimana di dalam ayat yang ke-14. Dan Ia selalu berada di pihak kita. Ayat yang ke-15. Seorang teolog yang bernama Spurgeon berkata demikian, percaya dan mengandalkan Tuhan adalah lebih baik daripada mengandalkan manusia. Kenapa? Yang pertama, lebih baik karena itu lebih bijaksana, saudara. Yang kedua, akan lebih baik secara moral karena itu adalah kewajiban kita sebagai ciptaan kepada Allah yang adalah pencipta kita. Yang ketiga, dikatakan akan lebih baik karena pasti lebih aman. Dan yang keempat, akan lebih baik hasilnya karena Allah yang bekerja. Itulah sebabnya sekali lagi saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam ayat yang ke-19 dan yang ke-20, pemazmur kemudian mengungkapkan sebuah pengagungan karena dia menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan. Maka dia berkata, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Saudara, Mazmur 118 ini merupakan mazmur yang sangat indah. Diawali dengan ajakan mengucap syukur, dan pemazmur mengakhirinya dengan menjadikan diri sendiri sebagai contoh, belajar bersyukur kepada Allah. Ia berkata ayat yang ke-21, aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatan. Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, mari kita jalani kehidupan kita dengan belajar dua hal. Pertama, belajarlah terus bersyukur, sekalipun itu adalah tindakan yang sangat sulit. Yang kedua, belajarlah terus mengandalkan Tuhan, karena itu jauh lebih baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur perenungan
boleh kembali meneguhkan iman kami. Mengajar kami untuk selalu belajar bersyukur, bukan hanya untuk kehidupan yang lancar dan diberkati, tetapi bahkan di tengah-tengah keadaan yang sulit. Pemazmur juga mengingatkan kami untuk belajar mengandalkan Tuhan. Sebab perjalanan kehidupan ini begitu sulit. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak hal yang tidak dapat kami pikirkan dan duga, tiba-tiba terjadi di dalam kehidupan kami. Kami tidak meminta kepadamu supaya Engkau melalukan pergumulan dan kesulitan itu, tetapi kami meminta kepadamu Tuhan, tolong kami untuk boleh selalu mengandalkan Engkau. Tolong kami menjalani kehidupan dan situasi yang ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang terbaik. Karena dengan demikian maka kami akan keluar sebagai pemenang. Hidup kami akan memuliakan Engkau. Hamba-Mu berdoa pada pagi ini Tuhan, bagi seluruh jemaat, berkati kesehatan mereka. Jauhkan dari ancaman virus corona yang sedang merebak. Jauhkan dari ancaman mara bahaya yang senantiasa mengintip di setiap aspek kehidupan kami. Kami tahu percaya pemeliharaan indah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga buat bangsa kami, Kau berkati, supaya boleh melalui situasi tidak mudah ini dan boleh menikmati sukacita dan sorak-sorai kembali karena Tuhan berkarya. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara kekasih, marilah kita mengakhiri ibadah kita. Pergilah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, persekutuan pimpinan kekuatan serta pertolongan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian dari pagi hari ini lagi sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.